Deman. Dan sidem seperti apapun nanti pada waktunya nanti akan muncul, itu yang baik maupun yang buruk. Kalau yang buruk, walaupun itu dipendam, ditimbun rapat-rapat, pada waktunya akan muncul dengan sendirinya, nggak bisa melawan kekuatan alam, semua akan terbongkar. Dalam sisi yang baik, ya, calon RI 1, RI 2 yang sangat potensial dan layak pada saatnya nanti akan muncul sendiri. Makanya saya katakan akan muncul kuda hitam, karena selama ini orang sudah tidak memperhitungkan, menganggap sebelah mata. Nah ini terus akan terjadi garu lumaku. Dan ini berjalan sampai tahun kapan? Paling tidak 2024. Fase 2024. Makanya kan tahun 2020 awal, dimulai dari 2019 akhir sampai 2020 awal, di Bali pun sudah ada yang namanya upacara agung pangure bumi. Waktu itu ada beberapa komentar yang miring, memang bumi mau mati kok diajarkan upacara pangure bumi. Ya untung saya tidak membalas komentar, saya diamkan saja biar nanti tahu sendiri. Akhirnya yang terjadi apa? Ya selama 2 tahun mati kan bumi ini. Iya. Bisa dibilang mati dalam tanda petik, mati ekonominya, nasibnya dan lain-lain, dan itulah dimulainya tatanan baru. Kemudian ada perang, dan itu merupakan rentetan dari proses wolak-walik zaman. Ya. Kalau sekarang zaman kegelapan diwalik jadi zaman pencerahan. Kan begitu. Inilah yang namanya Aufklärung dunia, zaman pencerahan dunia. Terus begini Romo, ini ada titipan juga pertanyaan dari kawan di Sumedang. Bagaimana caranya agar leluhur itu mau menjangkung dan mengayomi kita sebagai anak cucunya gitu? Mohon bimbingannya Romo. Ya pertama harus percaya dulu bahwa leluhur itu memang masih hidup dan ada, dan masih mampu untuk mengayomi kita, memberikan doa restu pada kita. Itu dulu modalnya. Kalau kita tidak percaya itu ya tidak akan, mustahil, nonsen. Karena yang terjadi sebaliknya, leluhur datang malah dianggap ada hantu datang, diusir, didoain, suruh pergi. Sakit hati leluhur nanti. Nah itu kalau modalnya udah percaya dulu, terus kemudian lakukan segala macam tindakan sebagai wujud kita menghormati leluhur. Jadi tidak hanya cukup di ucapan mulut saja, tapi harus juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Contohnya apa, Rom? Ya ritual. Ritual ya. Makanya ritual itu diperlukan sepanjang hidup, dan bukan menjadi tolok ukur orang sudah manunggal apa belum, tapi itu memang kebutuhan kita sehari-hari, kayak kebutuhan makan. Kita harus ritual. Ritualnya bentuknya apa kalau ditanya lebih konkret? Ya kalau saya lakukan, saya setiap malam-malam tertentu saya membuat pisungsum atau sesaji suguhan seperti kopi teh tubruk ya, terus bunga setaman. Saya sajikan setiap malam Jumat apapun, mau Selasa apa, mau Jumat Kliwon, Legi Paing Pon, semua saya bikin. Dan khusus malam Selasa Kliwon. Kenapa harus malam Jumat, malam Selasa Kliwon? Karena di malam itulah banyak leluhur yang datang. Malam Rebu, malam Kamis, leluhur sedikit banget yang datang, bahkan kadang tidak ada. Begitu malam Jumat, banyak banget leluhur yang rawuh. Apalagi kalau kita buka pintu. Dalam hal ini buka pintu itu ya buka pintu pikiran kita. Kita open mind. Kita menerima bahwa leluhur ada dan datang setiap malam Jumat.
kita buat ritual untuk penghormatan pada leluhur yang datang. Seperti halnya kita kedatangan tamu, kita suguh minuman, makanan. Leluhur yang datang ya kita suguhkan minuman berupa apa? Teh tubruk, kopi tubruk. Walaupun kadang itu hanya secara simbolik saja, Mas. Karena leluhur yang rawuh 10-15 orang, tapi kita tetap hanya membuatnya 2 gelas. 1 kopi, 1 teh. Sama bunga taman. Artinya kan tidak harus sesuai dengan jumlah leluhur yang datang, yang rawuh. Nah, itu kalau kita lakukan efeknya luar biasa. Otomatis ketika kita ada kesulitan atau apapun, leluhur selalu mengamati, selalu memantau kita. Kalau memang ada kesulitan, mara bahaya yang akan menimpa, para leluhur dengan sekuat tenaga, dengan kemampuan masing-masing akan menyingkirkan mara bahaya malapetaka. Setidaknya akan mengurangi resiko. Yang kudune berat jadi ringan. Nah itu. Orang bisa ditolong itu kalau kita juga punya dharma. Betul. Kalau kita tuh orangnya terlalu jahat, ya, jangankan ditolong oleh sesama manusia masih hidup, kadang leluhur pun menolong pun sulit. Wis ditolong tetap ciloko. Nah itu kebangetan wonge. Karena apa? Karmanya terlalu besar, orangnya terlalu banyak kesalahan gitu. Nah seperti itu, Mas. Jadi kalau memang mau dijangkung jambangi leluhur, ya percaya dulu, kemudian lakukan tindakan untuk menghormati leluhur, dan jangan malas untuk nyekar atau ziarah ke makam leluhur. Nah, kalau merasa leluhurku cuma wong-wong cilik, ya silahkan disekar leluhur dari yang menurunkan kita, leluhur yang paling dekat, kemudian meningkat leluhur yang sesepuhe desa, sesepuhe kabupaten, sesepuhe Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, raja-raja pribumi. Itu yang paling intensif untuk menjangkung jambangi. Nah kalau kita belum pernah marak sowan ketemu para leluhur, ya gimana kita dikenal, Mas? Kita datang marak sowan ziarah atur sembah pangabekti, sebut nama kita, nanti leluhur akan kenal kita. Jadi sewaktu-waktu kita kepepet ada kesulitan, dengan batin saja kadang leluhur sudah connect secara otomatis ya, Rob? Iya, apalagi kita tetap bikin bisungsung gitu, itu akan lebih bagus lagi. Apalagi tahu kesukaan leluhur masing-masing. Misalnya Kanjeng Panembahan Senopati itu sukanya sayur lodeh, terus nasinya nasi merah. Sini kita ini setiap kali bikin sayur lodeh, tanpa kita informasi, beliau sudah langsung otomatis rawuh. Dar. Gitu. Ini masih 3 pertanyaan lagi dari Mas Indra. Nah, terus ini mumpung ketemu sama Romo Sabto Langit, ini pertanyaan dari saya sendiri. Saya dulu pernah belajar serat Wirid Hidayat Jati. Di situ secara implisit dikatakan bahwa Tuhan itu bersemayam di dalam pikiran manusia, ada bagian-bagiannya, itu Baitul Ma'mur kalau nggak salah, di hati Baitul Muharram, dan di kemaluan Baitul Muhaddas ya kalau nggak salah. Nah, Romo ada nggak pandangan tersendiri soal soal yang saya sampaikan tadi? Ngatan. Memang kita mengenal kitab Primbon karangan siapa? Cokro Ningrat ya. Itu ada, kan ada 9 jilid itu. Ada Bental Jemur ada makna, Quraisin ada makna, ya terus Atasadur. Itu kan kalau para pemirsa ingin mengoleksi buku itu ya bisa, kayaknya online sekarang banyak kok, Mas. Nah, nanti di situ ada serat wirid Hidayat Jati, Karono Jati, Maklumat Jati.
itu nanti akan dibahas seperti ilmu panunggalan ya. Terus gimana mangununggaling kawula Gusti, bagaimana memahami zat Tuhan, apa artinya, apa kodok kinemulan ing leng, kodok angemuli leng, itu ada semua dalam serat bental jemur itu tadi. Kalau bagi yang tertarik bisa mengoleksi dan dipelajari. Termasuk tadi Wirid Hidayat Jati yang disampaikan oleh Mas Indra. Tadi kalau saya menyederhanakan sesuai dengan pengalaman spiritual saya, Tuhan bersemayam di dalam pikiran, Tuhan bersemayam di dalam hati, bahkan sampai bersemayam ke puruso atau al-muqaddas atau kemaluan. Itu sederhananya begini, Mas. Wujud Tuhan itu tergantung pada diri kita masing-masing. Sekarang ambil contoh, Mas Indra membayangkan Tuhan itu seperti apa? Coba bisa diceritakan, ya kan? Singkat misalnya. Tuhan itu saya membayangkan yang pakai sarung batik. Nah, karena Maha Kuasa, ya, Maha Penyayang dan Maha segala-galanya, ya kita bayangkan ya wujudnya kayak apa? Wujudnya ya besar gitu. Nah, gitu kan? Iya kan? Nah, dalam benak saya dari kecil itu membayangkan, begitu saya muncul kata Tuhan, Allah atau Allah gitu ya. Okay. Tuhan.